Cerdasnya seorang mualaf dalam menjawab komen negatif. Malah membuat Oten kejang-kejang gak karuan dan mengeluarkan sumpah serapah yang gak beradab. Apakah ini cerminan ajaran kasih yang selalu digembar-gemborkan? Tak sur kau, skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan kamu sih setiap hari mendoakan keselamatan Muhammad, sedangkan Muhammad selama hidupnya gak pernah mendoakan umatnya seperti Yesus mendoakan pengikutnya. Suka komen, thank you dengan komentarnya. Ini penting, my sister. Ketika dirimu masih punya 1000, gak usahlah kasihani orang yang sudah punya 1 juta. Bagaimana si 1000 ini bisa meningkat, bertambah-tambah, mencapai 1 juta ataupun melampauinya, lakukan. Karena si 1 juta ini juga tidak mau menjadi 1000. Dia pasti melakukan sesuatu untuk menjaga si 1 juta ini atau untuk meningkatkannya. Tapi ini bukan soal uang. Oke? Jadi ketika kami umat Islam bersalawat, kami mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu bukan berarti kami mendoakan keselamatannya. Itu adalah bentuk cinta kasih kami, penghargaan kami, rasa hormat, rasa syukur, terima kasih kami bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, menjadi utusan yang terakhir untuk semua umat manusia. Ya, masuk. Jadi cinta, coba kita bercermin, pandang diri kita, kasihani diri kita masing-masing. Kita pelajari ajaran agama kita masing-masing, bagaimana kita menjadi versi terbaik di agama kita ini. Bolehlah dirimu, my sister, mengasihani dirimu. Kasihanilah dirimu yang masih membanding-bandingkan Yesus yang kau anggap Tuhan dengan Nabi Muhammad yang adalah manusia. Itu masuk gak? Masuk ya. Kasihanilah dirimu yang Yesus mendoakan umatnya kepada Tuhan. Masuk gak sampai di situ? Yang Yesus sebagai Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke lah ya. Mari kita kasihani diri kita masing-masing. Thank you. Masya Allah, Kak cantiknya pakai hijab. Kavin Adriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua dimanapun berada ya. Thank you ya cinta. Cantik aku berhijab. Iya, aku pun menyadarinya itu. Ih, sombong kali. Enggak loh weh. Karena memang aku lihat juga di cermin, kulihat juga di kameraku ini, berhijab aku lebih cantik daripada tidak, ya kan? Semuanya perempuan itu. Coba lagi dulu, siapapun itu setelah dihijabin lebih cantik daripada sebelum. Oleh karena itulah aku rasa ya, banyak teman-teman kita yang dari seberang sana udah pada berlomba-lomba pakai hijab. Padahal yang sah itu pemilik hijab kan memang kita. Sok-sokan klaim-klaim pemilik katanya gitu kan. Sebelum Islam juga ada orang-orang zaman dulu sudah berhijab, betul, tapi kita jelas ada suratnya, ada sertifikatnya, seperti kepemilikan rumah lah contohnya kan. Kita nggak bisa bilang ini rumahku, itu tanahku, kalau nggak ada suratnya nggak bisa ngomong doang kan. Kita jelas ada suratnya, tertulis di Quran ya kan, Al-Ahzab ayat 59. Dan pas sekali loh, pas sekali supaya kita itu mudah dikenalin. Jadi ketika orang berhijab, pemikiran pertama itu seorang perempuan berhijab ya kan, oh Islam ini gitu. Dan gitu pemikiran orang. Makanya ketika ada non-Islam berhijab, oh berhijab rupanya bukan Islam gitu tuh, gak bisa dibilang enggak itu ya kan. Kemudian untuk menjaga kita dari gangguan-gangguan, betul, pengalaman pernah aku saksikan sendiri itu terjadi ketika cewek-cewek seksi lewat ya kan, agak-agak rok mini awak dulu ya kan. Agak-agak terbuka dikit sekwilda sekitar wilayah dada ya kan. Udah lain itu tanggapan orang. Jadi pakaian kita, cara kita berpakaian menentukan reaksi orang ya kan. Kadang terjadi pun
pelecehan secara verbal ya kan, shoot gitu ya kan, ih sehat kali gitu, ih boleh lah ini malam minggu ya, apa lah gitu. Jadi beda dengan ketika seseorang lewat, wanita hijaber yang standar ya, yang memang betul-betul menutup aurat, bukan hanya fashion aja gitu kan. Maksimal cuma dibilang assalamualaikum ukti, paling itu aja gitu ya kan. Ya lah, sehat-sehat lah kita semua ya teman-temanku yang sudah mulai bisa. Alhamdulillah, pakailah kita hijab kita sebagai kita pemilik yang sah, yang memiliki sertifikat jelas ya kan. Jangan kalah lah kita dari yang lain yang tidak memiliki surat, make ya kan. Kita yang pemilik surat nggak make. Sehat-sehat ke semua ya, bye bye. Orang Indonesia wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Mendapatlah dengan keyakinan pasti sejajar dalam pakaikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu menatap hari. Aku lihat TikTok Eda, aku jadi kuat. Biarpun keluargaku tidak menerima dan tetangga aku pun benci sama aku, bahwa aku mualaf. Dewi Emi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dirimu mualaf, alhamdulillah dirimu semangat ya kan, dan semakin kuat. Kita saling memotivasi teman-temanku. Kita sendiri-sendirinya nanti, lahir kita sendiri, meninggalkan dunia ini pun kita sendiri, kembali kepada Sang Pencipta kita. Jadi gak usah kita khawatir tidak diterima keluarga, dibenci tetangga. Banyak saudara-saudara seiman kita yang mencintai kita, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita lebih dari segalanya ya kan. Masuk kan? Masuk. Semoga istiqomah ya kan. Semakin kita pelajari lagi, semakin banyak kita lihat kajian-kajian, maka kita tidak akan peduli lagi dengan kiri dan kanan. Kita tetap berjalan di jalan yang benar. Sehat selalu ya cinta. Bye bye. Te va a contar un regalo para que lo pueda llevar y que